Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Rahma dari kelas PBAB dari kelompok 6 Thaqofah Arabiyah. Di sini saya akan mempresentasikan bab tentang at-tijarah atau perdagangan dalam budaya Arab. Yang pertama yaitu pengertian at-tijarah. At-tijarah berasal dari kata tajarah yang berarti perdagangan. Maka tijarah atau berbisnis adalah bentuk aktivitas untuk mendapatkan laba. Sesuai kaidah fikih, semua bentuk tijarah diperbolehkan kecuali ada larangannya. Di dalam Al-Quran, kata tijarah digunakan sebanyak 8 kali. Tijarah termasuk salah satu cobaan dari Allah yang dapat melalaikan dalam beribadah. Dalam tijarah tentu akan terjadi keuntungan atau rugi. Namun Allah memberikan jaminan bahwa tijarah yang dilakukan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah rugi. Kemudian, teks-teks at-tijarah yang bermakna perdagangan secara material terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan tentang bentuk muamalah yaitu perniagaan yang tunai. Ayat ini lebih menekankan kepada pencatatan dalam berniaga ketika suatu perniagaan tidak dilakukan dengan tunai. Namun, secara implisit, ayat ini menjelaskan bahwa perniagaan secara tunai lebih baik daripada secara cicilan. Yang kedua terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 29. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana kita memperlakukan harta dan mengelolanya. Ketika kita mengelola harta, harus menghindari kebatilan seperti tidak memperhatikan hak konsumen dan hak pekerja. Yang ketiga terdapat pada Quran Surat At-Taubah ayat 24. Ayat ini mengingatkan jangan sampai kecintaan kepada keluarga perniagaan yang engkau lakukan melampaui batas sehingga menjadikan ia yang dipilih sambil mengorbankan kepentingan agama. Karena itulah ayat di atas menggunakan kata ahabba, lebih kamu cintai, karena memang kecintaan kepada sesuatu ketika seseorang dihadapkan kepada dua atau lebih yang harus dipilih salah satunya, sehingga at-tijarah dalam ayat ini diartikan dalam perniagaan yang sifatnya material. Yang berikutnya terdapat pada Quran Surat An-Nur ayat 37. Ayat ini menggambarkan bagaimana mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi cinta terhadap hal-hal duniawi atau perniagaan, yaitu senantiasa melaksanakan perintahnya, bertasbih pada waktu pagi dan petang. Jangan sampai perniagaan yang dilakukan menyita waktu sampai 24 jam, karena harus ada waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya minimal di waktu pagi dan petang. Kemudian yang kelima terdapat pada Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 11. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan orang-orang mukmin yang pada waktu rombongan untuk kafilah dagang tiba dan diadakan penyambutan beramai-ramai. Mereka pergi menjemputnya dan meninggalkan Nabi dalam keadaan berdiri ketika berkhutbah. Yang berikutnya adalah teks-teks at-tijarah dalam Al-Quran yang bermakna non-material. Yang pertama terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 16. Ibnu Katsir mengutip dalam tafsirnya bahwa Qatadah mengatakan bahwa maksud dari ayat ini adalah bahwa orang-orang munafik lebih menyukai kesesatan daripada hidayah. Perniagaan mereka yang sedemikian itu tidak membawa keuntungan dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk, yakni tidak mendapatkan bimbingan dalam perbuatannya itu. Ayat ini dapat juga diartikan bahwa mereka tidak memperoleh keuntungan dalam perniagaan mereka, bahkan mereka rugi dan kehilangan modal. Modal yang dimiliki oleh setiap orang adalah fitrah kesucian. Ini mereka abaikan, padahal seharusnya modal tersebut mereka manfaatkan guna memperoleh keuntungan berupa amal-amal soleh. Tetapi nyatanya, jangankan sekedar tidak memperoleh keuntungan, modal pun lenyap karena keimanan tidak menghiasi jiwa mereka. Sehingga kata tijaratuhum
dalam ayat ini dapat diartikan dengan perniagaan yang sifatnya non-material. Kemudian terdapat pada Quran Surat Fatir ayat 29, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu hambanya yang beriman dan selalu membaca kitabnya Al-Quran dan beriman kepadanya dan mengamalkan kandungannya seperti sholat, memberi infak, baik secara terang-terangan maupun sembunyi. Mereka pasti mendapatkan balasan keuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dalam ayat ini digambarkan dengan bisnis atau perniagaan yang tidak pernah mengalami kerugian sedikit pun. Yang ketiga yaitu terdapat pada Quran Surat As-Saff ayat 10. Menurut Ar-Raghib, ayat ini menjelaskan tentang petunjuk transaksi yang menguntungkan dan perniagaan yang bermanfaat yang dengannya pelaku bisnis akan mendapatkan keuntungan besar dan keberhasilan yang kekal. Perniagaan yang dimaksud adalah tetap dalam keimanan, keikhlasan amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berjihad dengan jiwa dan harta. Sedangkan Abu Hayyan Al-Andalusi mengatakan bahwa kata tijarotin dalam ayat ini bersifat imaterial. Yang dimaksud dengan perdagangan di ayat ini adalah iman dan jihad yang merupakan dua hal yang bisa menyelamatkan manusia dari siksa neraka yang pedih dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keuntungan yang didapatkan dari iman dan jihad diibaratkan seperti keuntungan yang didapatkan dalam perdagangan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah tentang amal perbuatan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka dapat mengerjakannya. Kemudian Allah menurunkan ayat ini dan menjelaskan perniagaan besar yang dapat mengantarkan kepada tujuan dan menghindarkan bahwa bahaya pada ayat berikutnya, yakni beriman kepada Allah dan berjihad dengan jiwa dan harta. Hal tersebut lebih baik daripada perniagaan dunia dan bersusah payah serta berusaha untuknya saja. Kemudian macam-macam at-tijarah. Yang pertama ditinjau dari hukum syariah, yang kedua ditinjau dari pertukaran atau alat tukar dan barang, yang ketiga ditinjau dari benda atau objek, ditinjau dari sisi harga, dan ditinjau dari sisi pembayaran. Ditinjau dari hukum syariah, yang pertama yaitu jual beli sah atau halal. Jual beli yang memenuhi ketentuan syariat, yaitu memenuhi ketentuan syariat yang hukumnya sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad. Kemudian yang kedua, jual beli fasid, jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Menurut jumhur ulama, fasid, merusak, dan batal haram memiliki arti yang sama. Yang ketiga, jika ditinjau dari hukum syariah, jual beli batal atau haram, jual beli yang dilarang dan batal hukumnya. Ulama Hanafiyah membedakan jual beli fasid dengan batal. Jual beli fasid adalah akad yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut, seperti jual beli majhul. Barang tidak dispesifikkan secara jelas, yang dapat mendatangkan perselisihan, menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang akan dijual dari beberapa rumah yang dimiliki. Adapun jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua. Yang pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah, yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. Yang kedua, ditinjau dari pertukaran, alat tukar dan barang.
yaitu jual beli salam atau pesanan, jual beli yang barangnya diserahkan secara tertunda namun uangnya diserahkan secara tunai. Yaitu melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu, kemudian barang diantar, namun uangnya diserahkan secara tunai. Yang kedua, jual beli muqayyadah, barter, yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar baju dengan sepatu. Yang ketiga, jual beli mutlak, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang disepakati sebagai alat tukar. Dan yang terakhir, jual beli sarf atau jual beli alat tukar dengan alat tukar, yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti dinar dengan dirham. Kemudian jika ditinjau dari benda atau objek, yang pertama bendanya kelihatan, yaitu jual beli di mana pada waktu melakukan akad jual beli, barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Yang kedua, sifat-sifat bendanya disebutkan dalam janji. Jual beli ini biasanya disebut dengan jual beli salam atau pesanan. Yang ketiga, bendanya tidak dapat. Ya Allah. Yang ketiga, bendanya tidak ada. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang dalam Islam karena menimbulkan kerugian salah satu pihak. Kemudian, jika ditinjau dari sisi harga, yang pertama, jual beli yang menguntungkan, al-murabbahah. Penjual menyebutkan dengan jelas barang yang dijual termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Kemudian, jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual dengan harga aslinya, at-tauliyah. Yang ketiga, jual beli rugi muwaddo'ah atau penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan diskon. Yang keempat, jual beli al-musawah, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua orang yang akad saling meridhoi. Yang berikutnya yaitu ditinjau dari sisi pembayaran. Yang pertama, al-murabbahah, jual beli dengan pembayaran di muka baik tunai maupun cicilan. Akad jual beli di mana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Yang berikutnya, bai as-salam, akad jual beli di mana pembeli membayar uang atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian. Yang ketiga, bai al-istisna, akad jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar terlebih dahulu tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian. Berikutnya adalah pembahasan mengenai budaya Arab secara umum. Arab yang melalui sejarah selama ribuan tahun telah merubah dunia menjadi lebih baik melalui penemuannya, pengaruh dan inspirasinya yang masih kita gunakan hingga hari ini sehingga Arab merupakan salah satu peradaban terbaik di dunia saat ini. Banyak hal yang harus dipelajari dan dirayakan, tapi banyak penemuan hebat menjadi hilang dan menjadi budaya yang terlupakan. Hari ini, seperti di masa lalu, kita bisa mempelajari banyak hal dari budaya Arab. Pentingnya budayanya yang kaya, kebiasaan yang konservatif atau kolot, dan kebiasaan yang unik. Budaya internasional ini adalah pencapaian yang membuat dunia menjadi lebih baik, membiarkan kita untuk membuka pikiran dan hati pada ide-ide baru serta menjadi lebih kuat bersama sebagai seorang manusia. Seseorang Arab disebut Arab bukan
bukan karena etnis, ras, genetik, atau kepercayaan agama mereka. Arab merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang yang berbicara bahasa Arab sebagai bahasa pertama atau bahasa ibu mereka. Mereka juga berbagi warisan budaya yang kaya antar negara di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Barat. Dunia Arab dipresentasikan oleh negara-negara yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa nasional mereka. Negara-negara ini berada di hampir seluruh bagian Liga Arab. Liga Arab merupakan organisasi regional yang mengorganisasikan wilayah Arab dengan tujuan mempromosikan hubungan antar anggotanya. Terdapat 22 anggota Liga Arab dengan 5 negara bahasa Arab yang tidak tergabung dalam liga tersebut. Bahasa Arab bahasa Arab terhubung dekat dengan bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Awalnya berkembang melalui puisi dan tradisi lisan selama lebih dari ribuan tahun. Ketika mendengarkan bahasa Arab, kamu dapat mendengarkan keunikan bahasa tersebut karena mengandung suara yang tidak ada dalam bahasa lain di dunia. Bahasa Arab memiliki banyak aksen dan dialek. Gaya bahasa Arab yang umum disebut standar bahasa Arab modern. Budaya Arab banyak dipengaruhi oleh Islam. Meskipun Arab terdiri dari berbagai agama, kebangkitan Islam di seluruh negara Arab telah membuatnya sebagai agama yang paling banyak dianut. Bagaimanapun, penting untuk dicatat bahwa masih ada agama Kristen Arab, Yahudi Arab, dan Arab dengan agama lainnya. Islam mempercayai Allah sebagai Tuhan yang Maha Suci, yang ajaran dan kepercayaannya tertera dalam Al-Quran. Seorang Muslim mempraktekkan Islam sebagai agama mereka dan berdoa kepada Allah. Pada umumnya, selain perihal agama, keluarga juga menjadi hal yang penting bagi orang Arab. Keluarga Arab saling dekat satu sama lain dan akan berbagi banyak waktu bersama mengerjakan banyak hal. Keluarga seringkali lebih diutamakan daripada individu, terutama jika kehormatan dan reputasi keluarga sedang dipertaruhkan. Keluarga Arab bekerja sama untuk saling mendukung dan mendapat pengakuan dalam keluarganya. Yang kemudian adalah etika budaya tijaroh, perdagangan di Timur Tengah. Timur Tengah adalah istilah geografis yang fleksibel yang berubah menurut era dan penggunaannya. Timur Tengah pada saat itu didefinisikan sebagai wilayah yang terletak di antara dua titik, yaitu semenanjung Arab, Mesopotamia, dan Persia, dan wilayah Asia Tengah. Timur Tengah merupakan kawasan yang kerap disebut sebagai kawasan lahirnya berbagai ajaran agama dan kepercayaan, yang saat ini masyarakat anut, baik ajaran agama Yahudi, Kristen, maupun Islam diturunkan pada kawasan ini. Negara ini di wilayah Timur Tengah memiliki sistem mata pencaharian yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi geografis dan sosial wilayah mereka, seperti mata pencaharian bangsa Arab yang kebanyakan diarahkan pada sektor perdagangan dan peternakan. Kemudian, etika yang harus diketahui tentang budaya bisnis bangsa Arab atau Timur Tengah. Yang pertama, konservatif perilaku. Di depan umum, orang Arab berperilaku konservatif. Tampilan kasih sayang antara pasangan nyaris tidak ada. Bahkan tidak bisa terlihat bahwa tertawa dan bercanda di depan umum tidak melunakkan pertemuan pribadi. Argumen antara pasangan, teman, dan orang-orang pada umumnya juga dirahasiakan atau dilakukan dengan cara yang tertutup sehingga tidak ada orang lain yang menyadari hal itu. Yang berikutnya, etika yang harus diketahui tentang budaya bisnis Arab, undangan.
Jika diundang untuk makan malam atau makan siang, tamu tidak diharapkan untuk membawa makanan, minuman, atau hadiah. Adat ketika memasuki ruang tamu atau kantor untuk menyambut semua orang di sana dengan mengatakan Assalamualaikum, yang berarti damai sejahtera bagi kamu. Penerima tamu membalas ucapan Waalaikumsalam. Setelah masuk, semua orang akan berdiri untuk menyambut dan berjabat tangan dengan tamu. Mulailah dengan orang yang berdiri di sisi kanan tamu atau orang yang mendekati tamu. Perhatikan bahwa di kamar tamu Arab modern dan tradisional ada petugas yang duduk dalam lingkaran untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang menghadapi seseorang yang lain kembali, dan selalu gunakan tangan kanan saat memberi atau menerima benda. Yang berikutnya, menjaga citra. Budaya Arab adalah satu non-konfrontatif yang paling memungkinkan konflik. Sebuah konsep yang disebut menjaga citra merupakan cara untuk memecahkan konflik dan menghindari tindakan memalukan atau tidak menyenangkan kepada pihak yang terlihat. Tamu yang menjaga citra dipandang sebagai perilaku sopan santun dan etika berkualitas tinggi. Budaya Arab mendorong orang untuk bertindak dengan rendah hati dan dengan kepekaan terhadap martabat seseorang, terutama ketika martabat orang itu dan menghormati diri terancam. Ini adalah tips yang sangat penting bagi mereka yang mungkin terlibat dalam pengelolaan bisnis di sebuah negara Arab. Yang berikutnya, memperhatikan silsilah keluarga. Dalam sebuah keluarga Arab, jenis kelamin dan usia memainkan peran besar dalam menentukan tanggung jawab. Sang ayah biasanya kepala keluarga dan penyedia untuk kebutuhannya, sementara ibu memainkan peran utama dalam membesarkan anak dan mengurus rumah. Meskipun budaya tradisi dan Islam sangat menekankan pentingnya peran perempuan dalam mengurus rumah dan membesarkan anak-anak, itu adalah suatu kesalahan untuk berpikir bahwa perempuan Arab terbatas pada peran ini. Sebelum Islam ada banyak pengusaha Arab sukses dan mereka masih ada di seluruh wilayah Arab. Tapi karena alasan budaya mereka melakukan bisnis dengan cara yang mencolok, seorang anak perempuan tinggal di rumah keluarganya selama dia belum menikah. Mungkin pindah ke rumah mereka sendiri ketika mereka menikah, tapi setidaknya satu anak masih akan tertinggal di rumah keluarga, bahkan jika ia menikah untuk merawat orang tua. Ketika seorang wanita menikah, tidak ada perubahan yang dibuat untuk setiap bagian dari namanya. Yang kemudian, pertemuan bisnis dengan arah perusahaan. Kadang-kadang ketika mencoba mengatur tanggal pertemuan dengan klien Arab, Anda akan menemukan bahwa jawaban mereka adalah sesuatu seperti setiap kali Anda berada di area hubungi kami. Jangan menafsirkan ini sebagai tanda kurangnya minat dalam bisnis Anda. Hal ini sama dengan jawaban yang menetapkan tanggal dan waktu tertentu, memungkinkan cukup untuk ngobrol sosial dengan klien Arab Anda sebelum Anda membuka diskusi bisnis. Yang terakhir, etika yang harus diketahui tentang budaya bisnis bangsa Arab yaitu periklanan dan pemasaran ke pasar Arab. Iklan bisnis harus konservatif dalam konten dan penampilan dan tidak menghadirkan nilai-nilai sosial atau situasi yang bertentangan dengan budaya atau Islam Arab. Di hampir semua negara-negara Arab, iklan tidak boleh langsung atau eksplisit mengandung perbandingan antara dua merek yang berbeda untuk jenis produk yang sama. Pesan harus menempatkan lebih menekankan pada kualitas dan fungsi dari produk. Sumber utama stop kontak iklan, surat kabar, majalah, dan televisi. Ini adalah penjelasan dari etika yang harus dimiliki oleh pebisnis Arab. Nah, itu tadi penjelasan bab tentang at-tijarah atau perdagangan dalam bangsa Arab, dalam budaya Arab. Mungkin ada salah kata atau kurangnya.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.